Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semuanya? Sehat, Halo, Bu. Ibu. Sehat. Kembali lagi di kelas Ibu ya. Sebelum kita belajar hari ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Nah, sebelum belajar, Afridita silakan memimpin pembelajaran hari ini. Alangkah sebaiknya sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, semuanya udah bantu orang tuanya? Udah. Ibu. Udah beres-beres kamarnya? Udah, Ibu. Nah, oke, bagus. Pinter ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti semuanya mengikuti ya. Ya. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa di bangsaku. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Semuanya hafal ya lagunya? Hafal, Bu. Nah, sebelum kalian Hafal, masuk. Bu. Oke, bagus. Sebelum kalian masuk Zoom, buku yang udah Ibu kirimin di grup udah dibaca semua kan? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Ibu akan memperlihatkan video tentang pembelajaran untuk hari ini ya. Disimak baik-baik. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. My job is to make college easier because students have a lot on their plate. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, badal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Dear diary, today I got an A after studying for 2 hours. Seems like everyone else studied. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang.
Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Nah, sudah paham ya semuanya? Dari video yang tadi Ibu perlihatkan, tugas hari ini adalah dibantu oleh orang tuanya masing-masing untuk mengamati hewan yang ada di sekitar rumah. Misalnya, ada yang melihara kucing? Ada. Ya, boleh kucing. Ada yang melihara kelinci? Boleh. Terus kalau ada yang ayahnya ada yang punya melihara burung? Boleh. Terus nanti yang Ibu harapkan adalah kalian mengetahui organ gerak hewan, terus mengetahui jadi ingin tahu tentang hewan itu bagaimana. Lalu hasilnya nanti dikirimkan, ditulis di buku dan dikirimkan di WA group. Oke. Untuk hari ini coba Ibu pengen nanya Putri yang kamu tangkap dari video tersebut. Jadi, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tadi. Betul sekali, pintar. Kalau tadi mendengarkan videonya atau mengamati videonya, pasti kalian bakal ngerti pembelajaran hari ini. Terima kasih Putih udah menerangkan tadi tentang otot pasif dan Aktif. aktif. Oke. Lalu Ibu akan membuat kesimpulan untuk pertemuan hari ini tentang organ gerak hewan. Jadi organ gerak hewan itu berfungsi
untuk bergerak dan mendukung aktivitas sehari-hari. Terus alat gerak makhluk hidup terdiri atas otot dan tulang. Otot dan tulang akan bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan. Yang tadi kita jelasin ada gerak aktif dan gerak pasif. Terus alat gerak makhluk hidup ada kaki, sayap, sirip, sama otot perut. Kalau kaki tadi kan untuk berjalan, sayap untuk terbang seperti burung, terus ada kupu-kupu dan lain-lain yang terbang. Terus ada sirip untuk berenang dan otot perut seperti tadi siput dan ular. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah ada dari kalian yang ingin menanyakan sesuatu tentang materi? Silahkan Siska. Oh, Afridita, boleh. Kalau burung, kalau terbang, napasnya dibantu pakai apa, Bu? Bagus, pertanyaan yang bagus. Makasih Afridita pertanyaannya. Nih, kalau burung terbang itu bernafasnya dibantu oleh kantung-kantung udara. Jadi ketika mengepakkan sayapnya, mereka itu bernafas dulu pas. Jadi kan burung tuh gini. Nah, kalau pas gininya, itu mereka nggak dibantunya sampai sama kantung udara. Gitu. Mengerti? Baik, Bu, mengerti. Oke. Hari ini kita belajarnya tentang itu aja. Sebelum kita tutup pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu dari Jawa Barat, yaitu Manuk Dadali. Jauh di awang-awang, berkenjanjangan, kayak karingrang. Suku naranggaos, rejeng pamatuk nangalu. Nepak mega barihi bernatarik murung. Saha anu bisa Bisa nyusul karena tandangna. tandang nu pertentang Saya bandingan nana. dipika serap usah Usah sama sama. Saya karempan kasihan lah berwawanena. anu panggagahna Lambang Sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali. pangka koncarana Resep ngahiji rukun sakabehna hirup sauyunan tara pahiri-hiri pilih likanya teinggih bela pati manuk dadali dadali ngandung silot kasinatria tersakumna bangsa di di negara negara Indonesia. Bagus. Semuanya pada hafal ya lagunya. Hafal, Bu. Wow. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca doa penutup sebelumnya. Silahkan Siska menutup pembelajaran hari ini dengan memimpin doa. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih Siska. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.